Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minhum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sembari beriktikaf di tempat yang penuh keberkahan ini merupakan salah satu di antara nikmat keimanan yang masih Allah berikan kepada kita. Terkadang masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana Allah berikan nikmat kehidupan di dunianya, akan tetapi mereka belum bisa merasakan bagaimana indahnya halawatul iman, bagaimana manisnya rasa iman tersebut. Sewaktu sebelum pun azan berkumandang, ada jemaah yang sudah berhadir untuk melaksanakan salat subuh. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasul mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita. Salah satu aspek yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah bacaan apa yang dibaca pada saat salat subuh. Di dalam Al-Quran ada 3 kategori bacaan surat-surat pendek, Al-Muqassirah. Akan tetapi ketiga surat pendek tersebut kategorinya ada yang panjang, surat pendek yang panjang, surat pendek yang mutawasid, ada yang memang pendek. Pada saat Rasul melaksanakan salat subuh, maka Rasul membaca surat-surat pendek yang panjang. Contoh suratnya seperti Thaha dan At-Tur, Sajadah dan Al-Insan. Ini merupakan surat bacaan Rasulullah SAW pada subuh hari. Dan ini adalah sebuah pelajaran kepada kita, panduan kepada kita agar apa? Agar pada saat subuh kita membaca surat pendek yang panjang. Dan fase yang kedua, surat pendek yang mutawasid, itu dibacakan oleh Rasulullah SAW pada saat salat Aisyah. Sedangkan salat maghrib itu dibacakan surat pendek yang pendek. Namun pada menjelang akhir kehidupan Rasulullah SAW, di salat maghrib Rasul membaca surat Al-Mursalat. Ini menunjukkan apa? Terkadang pada saat maghrib pun boleh dipanjangkan dengan durasi Al-Mursalat. Supaya apa? Supaya kita tidak saklek, ya, agar kita mempelajari itu secara utuh dari Rasulullah SAW, melalui para sahabat, tabi'in dan para ulama yang menyampaikan ilmu ini kepada kita semuanya. Inilah sebabnya bagaimana dan kenapa kita harus memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, kita tidak tahu membaca surat apa di waktu subuh hari, membaca surat apa di waktu Aisyah, membaca surat apa di waktu maghrib. Maka diutusnya baginda Rasulullah SAW itu merupakan sebuah hikmah, sebuah nikmat yang terbesar kepada kita. Sehingga apa?
kita tahu bagaimana indahnya hidup dalam ajaran agama Islam ini. Dikarenakan diajarkan semua panduan hidup tersebut oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan bagaimana gambaran orang-orang yang akan diberikan ganjaran neraka dan kondisi mereka pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan dikarenakan apa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kita akan membacakan surat At-Tur. Surat At-Tur ini adalah salah satu surat yang dibacakan pada saat subuh hari, di mana Ummu Salamah meriwayatkan pada saat melakukan haji dengan Rasulullah SAW, beliau menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, saya belum melakukan tawaf, apakah dibenarkan melakukan tawaf? Maka pada saat subuh hari itu Ummu Salamah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tawaf, menaiki kendaraannya, menaiki unta, karena beliau lagi sakit. Nah, pada saat subuh hari beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah, dan di sekitar orang salat, ya, misalnya ini Ka'bahnya, ini ada orang salat, maka Ummu Salamah di luar lingkaran orang salat, beliau tawaf dengan untanya dan mendengarkan Rasul pada saat subuh hari membaca surat Tur. Surat Tur ini adalah surat yang Allah mulai dengan 6 sumpahnya. Kenapa Allah bersumpah? Dikarenakan ada sesuatu yang sangat penting dan dahsyat yang harus disampaikan, sehingga Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan demi Bukit Tursina. Itu merupakan salah satu bukit di mana Nabi Musa menerima wahyu. Kita sewaktu masih muda dulu pernah menaiki Bukit Tursina waktu di Mesir. Naik pukul 12 malam sampai ke puncak Bukit Tursina itu pukul 4 pagi. Kalau seandainya hari ini disuruh lagi naik ke sana mungkin nggak sanggup lagi, ya. Dengan suhu derajat 0 derajat Celcius. Begitu kita bernafas itu memang keluarnya asap. Seperti itu, 0 derajat Celcius. Di atasnya itu terkadang ada salju. Kenapa? Karena kita naiknya itu di bulan 12. Para turis mereka naik ke atas Bukit Tursina itu, mereka ingin melihat suasana matahari di awal tahun biasanya, menikmati suasana alam. Kita menaiki ke sana karena ingin melihat bagaimana napak tilas bagaimana perjalanan Nabi Musa menerima wahyu. Dan itu sungguh curam, batu semuanya. Kalau tidak ada guide, tidak akan mungkin kita bisa sampai dan bisa turun kembali. Bagaimana mungkin? Tidak ada pohon kayu yang bisa kita tanda, tidak ada satu pun pepohonan, semuanya batu-batu. Maka Allah bersumpah di dalam surat Tur itu, ayat pertama itu adalah Wat-turi wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. 6 ini merupakan sumpah Allah yang menunjukkan bahwasannya ini adalah hal yang penting. Kenapa Allah bersumpah? Bahwasanya Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab dari Tuhanmu itu adalah sesuatu yang pasti, yang nyata. Maka kalau sampai dengan hari ini kita masih membicarakan, masih menjelaskan kenapa orang itu bisa diazab, ini adalah sebuah berita terpenting kepada kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diazab oleh Allah. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita agar tidak termasuk di antara orang-orang yang dikategorikan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, orang-orang yang akan diazab. Ma lahu min dafi', mereka itu tidak bisa sama sekali menolaknya, menghindarinya. Yauma tamurru as-samaa'u mawra, pada saat hari di mana langit itu berguncang dengan seguncang-guncangnya. Wa tasirul jibalu sayra, dan pada saat gegunungan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah suasana hari kiamat, di mana hari yang paling dahsyat. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu terhadap orang-orang yang mendustakan agama ini. Alladzina hum fi haudin yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilannya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang masih bangga dengan dosa yang dilakukannya? Berapa banyak hari ini orang-orang yang masih senang
pada saat mereka melakukan dosanya. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang memang akan nanti diazab oleh Allah. Di ayat 13 yang akan menjadi pembahasan kita itu adalah yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Pada hari di mana mereka nanti itu akan didorong oleh malaikat ke dalam neraka dengan sekuat-kuat dorongan. Ini adalah kondisi bagaimana orang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat, yaitu didorong dengan dorongan yang sekuat-kuatnya. Kita akan bacakan nanti di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Hadhihi an-nar allati kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah neraka yang dulunya kalian itu dustakan keberadaannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 28 halaman 212 beliau menjelaskan yauma yuda'una ilan nari jahannama da'a. Beliau menjelaskan al-yawm tersebut adalah mansubun ilama. Itu dinisabkan, itu dijelaskan hari apa. Di sini beliau menjelaskan taqdiruhu yauma yuda'una yuqalu lahum hadhihi an-nar. Pada hari pada saat nanti Allah katakan kepada mereka hadhihi an-nar, ini adalah hari di mana kalian akan dimasukkan ke dalam neraka allati kuntum bihi tukadzibun. Allati kuntum biha tukadzibun. Di mana kalian akan dimasukkan ke dalam neraka, hari di mana kalian akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana neraka tersebut adalah yang kalian dustakan selama saat kalian hidup di dunia. Qauluhu yud'auna ilan nar, yud'auna ilan nar, apa yang dimaksud dengan yud'auna ilan nar? Yadullu ala haunin nari jahannam, menunjukkan bahwasanya bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Dan ini merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan kita di dunia, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita menemukan api, maka kita tidak ada satu orang pun yang berani menerobos api tersebut. Sehingga apa? Orang pada saat bertemu dengan api, maka dia akan mundur. Ini adalah tabiatnya, naturalnya. Ketemu sama api, tidak ada yang satu orang pun yang bisa langsung ingin menerobos api tersebut. Tapi begitu melihat api, maka mereka akan mundur ke belakang. Maka pada saat itu li'anna khazanataha la yaqrabuna minha wa innama yadfa'una ahlaha, dikarenakan penjaga neraka itu tidak dekat dengan neraka. Kenapa? Karena siksaannya yang sangat luar biasa. Malaikat yang menjaga neraka itu tidak dekat dengan neraka, sehingga apa? Yadfa'una biha, dan mereka itu didorong oleh malaikat tersebut. Orang kan begitu kelihatan api itu langsung mundur. Tapi pada saat nanti hari akhirat, mereka itu adalah didorong dengan sekuat-kuatnya oleh malaikat. Min ba'idin wa yulqunahum fiha wa hum la yaqrabunaha. Mereka itu didorong dari jarak yang jauh, didorong terus-terusan sampai dengan nanti akan masuk ke dalam neraka. Da'an ini merupakan masdar. Pada saat diulang dengan kata-kata dan digunakan dengan kata-kata masdar, ini menunjukkan apa? Wahia al-idhan, dan itu adalah sebuah kehinaan. Pada saat dikatakan dengan kata-kata mereka didorong dengan sekuat-kuat dorongan, ini adalah al-idhan. Ini adalah dalam bentuk penyiksaan, kehinaan. Kalau seandainya cuma didorong saja, ya, mungkin itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi pada saat digunakan dengan kata-kata masdar, yaitu da'an, maka ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Wahiyal idzan bi anna da'a da'un mu'tabirun yuqalu lahu da'un wa la yuqalu fihi laysa bida'in. Kama yaqulul qail fi dharb al-khafifi mustahqiran. Sama seperti pada saat seseorang itu mengatakan bahwasanya fi dharb al-khafifi mustahqiran, dia memukul, akan tetapi pukulan yang ringan tersebut adalah pukulan yang hina terhadap seseorang. Hadza laisa bi dharbin wal adu al-muhin
dan ini bukan maksudnya dengan sebuah pukulan, bukanlah bentuk pukulan yang ingin disampaikan, akan tetapi pukulan tersebut adalah pukulan kehinaan. Ya, ada saat orang itu dipukul, ya mungkin pukulannya tidak keras, tapi pukulan itu menunjukkan kehinaan terhadap seseorang. Samalah misalnya seperti waktu kecil, masa-masa kecil kami dulu, itu paling hina kalau seandainya ada salah seorang di antara teman itu bertengkar, ditaruh batu. Ya. Ini ayah Ki misalnya dibilang itu. Ini ayah Ki, siapa yang duluan injak? Nah, itu kan bentuk kehinaan permainan waktu kecil dulu. Saling injak batu yang diungkapkan dengan orang tua. Padahal itu apalah menginjak batu, saling siapa duluan menginjak. Ini adalah bentuk bagaimana bentuk kehinaan. Mereka itu dihina pada saat itu didorong untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan makna ayat tersebut dari segi lafadznya. Sedangkan berikutnya beliau menjelaskan dari makna secara maknawi. Beliau mengatakan annal malaikah yashabunahum finnar thumma idza qarrabu minan nar makhsusatin hiya an-nar jahannam yaqdhifunaha fiha min ba'idin fayakuna sah finnar wad-daf'u finnar ashaddu wa aqwa wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Surat Ghafir ayat 71 72. Ay yakunu lahum sahbun fil hamwatin nar thumma ba'da dhalika yakunu lahum idkhal. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya mereka itu didorong oleh malaikat itu secara bersilsilah, berantai. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, mereka itu dimasukkan ke dalam neraka itu dengan dorongan, di mana dorongan itu berurut semuanya. Ini merupakan kondisi nanti pada saat orang-orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka, kita akan melihat orang-orang penghuni surga itu akan melihat suasana bagaimana mereka itu didorong ke dalam neraka. Berentet semua orang-orangnya, jumlah orangnya itu semua akan ditolak ke dalam neraka. Ats-tsani jaza ay yakuna fi kulli zaman yatawalla amraha al-malaikah fa innan nar yadfa'unahum malakun wa fin nari yashabuna al-ukhra. Bahwasanya ini bisa saja terjadi sepanjang masa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu akan terus berlangsung seperti itu. Fatrah yang panjang. Ada fase yang memang panjang pada saat nanti kita akan melihat ada saudara-saudara itu yang memang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu didorong terus-terusan oleh malaikat. Sehingga apa? Mereka sebenarnya tidak mau dan mereka itu menolak untuk tidak mau bergerak. Takkan tetapi itu didorong terus dalam keadaan kehinaan. Wa tsalis jaza ayyakuna sahbun bisalasil yushabuna fin nari wa sahibun kharijun nar. Dan bisa jadi nanti maknanya itu adalah bahwasanya mereka itu didorong ke dalam neraka dan orang yang didorong ke dalam neraka itu berupaya untuk keluar kembali dari neraka dan terus didorong lagi. Ini adalah pemahamannya. Pada saat orang didorong di dalam neraka, dia akan kembali lagi, nanti didorong lagi ke dalam neraka. Warabi' yahtamil ay yakuna al malaikah yadfa'una ahlan nar ila an-nar ihanatan wa istighfafan bihim thumma yadkhuluna ma'ahum an-nar wa yashabunahum fiha thumma qala ta'ala hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Dan yang keempat, yahtamil bahwasanya maknanya itu bisa seperti dipahami seperti bahwasanya ayakunal malaikah yadfa'una ahlan nar ila an-nar ihana, bahwasanya malaikat itu mendorong penghuni neraka itu ke dalam neraka sebagai salah satu bentuk kehinaan, sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa istighfafan bihim, dan ini adalah salah bentuk apa yang dinamakan dengan azab kepada mereka. Bagaimana azab tersebut adalah azab yang memang sangat pedih yang akan dirasakan oleh orang-orang yang
mereka itu digambarkan pada ayat sebelumnya, alladzina yukadzibuna hadhihi an-naril lati kuntum biha tukadzibun, bahwasanya orang-orang yang mendustakan tentang adanya azab api neraka. Hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita sudah mengetahui nanti pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka itu akan didorong ke dalam neraka oleh malaikat dari kejauhan. Apakah berani di antara kita masih untuk melakukan kemaksiatan? Apakah masih ada orang yang berani untuk melakukan zina? Apakah orang masih berani untuk melakukan kemaksiatan mencuri? Apakah orang masih berani untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang dilarang oleh Allah? Padahal sudah sangat jelas Allah mengatakan, kalau seandainya mereka menyangka saja bahwasanya akan adanya hari akhirat, akan adanya hari peringat, akan adanya hari azab, maka orang itu tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ala yazunnun ulaika annahum mab'utsun. Allah mengatakan bahwasanya kalau seandainya saja mereka menyangka akan adanya hari akhirat, maka orang itu tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ini yang perlu kita hadirkan dalam suasana kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita mau duduk berlelah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini? Ada satu keyakinan kita, yaumul yub'atsun, hari di mana kita nanti dibangkitkan. Lelah kita duduk di sini beriktikaf di tempat ini adalah menjadi catatan penting kepada kita yang akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Pada saat kita bisa mengajak saudara kita, teman kita untuk hadir salat berjamaah, untuk hadir mengikuti pengajian, maka ini adalah sebuah keyakinan kita nanti di hari akhirat yang akan membuat berat mizan kita kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan hari ini. Allah masih berikan kesempatan itu kepada kita. Allah masih sangat mencintai kita. Masih diberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kesalihan-kesalihan. Oleh sebab itu sering-seringlah meminta doa dan bersyukur kepada Allah dengan kesalihan-kesalihan yang dapat kita lakukan ini. Semoga apa? Semoga inilah yang akan mengantarkan kita kepada syurganya. Dan karena kita tidak tahu amal apa yang bisa membuat kita itu masuk ke dalam surga, dan itu diungkapkan pada saat Allah mengatakan ridwan, itu kenapa dalam bentuk nakirah? Kenapa dalam bentuk yang umum? Karena tidak dispesifikkan amal mana yang bisa kita jamin akan mengantarkan kita kepada surganya. Maka peluang kepada kita, terkadang mungkin dengan kita mengajak saudara kita untuk pergi ke masjid, mengikuti pengajian, sehingga apa? Sehingga dia bisa merubah hidupnya, sehingga tatanan kehidupan yang dia berubah dari dulu yang dia bermaksiat kepada Allah dengan ajakan kita, sehingga dia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat. Maka itulah yang akan memperberat mizan kita, sehingga Allah bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Saya pernah menyampaikan di majelis ilmu ini, Imam Syafi'i itu bermimpi bahwasanya beliau itu dimasukkan ke dalam surga itu dikarenakan apa? Dikarenakan selawatnya di dalam kitab Ar-Risalah. Banyak orang-orang yang membantah, bagaimana mungkin Ustaz hanya karena dengan mimpi kita bisa mempercayai. Saya membalas kepada orang tersebut, ini mimpinya Imam Syafi'i, bukan mimpi kita. Beda kualitas keimanan antara kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau beliau pergi ke pasar, itu beliau harus menutupi telinganya. Kenapa? Karena apapun yang diucapkan oleh orang yang lalu lalang itu akan terekam semuanya di dalam pikirannya. Coba bayangkan bagaimana kualitasnya. Menghafal Quran dari sejak kecil, ya, fasih dalam berbahasa Arab. Hari ini kita memprotes dan meragukan keimanan Imam Syafi'i. Enggak mungkinlah
seseorang itu bisa disampaikan, bisa dijadikan mimpi sebagai hujah. Iya, mimpi siapa yang tidak bisa dipakai sebagai hujah? Mimpi orang-orang yang mungkin sebelum tidur dia lihat TikTok, sebelum tidur dia main YouTube. Tapi Imam Syafi'i, bagaimana kualitas keimanannya? Jangan pernah kita ingin membandingkan diri kita dengan ulama-ulama terdahulu. Jangan pernah setarakan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya mau ditimbang keimanan seluruh penduduk bumi ini dengan keimanan satu orang Abu Bakar, nggak ada bandingannya. Lebih jauh lebih berat iman Abu Bakar. Kenapa? Karena kita beriman hari ini. Karena kita beriman hari ini itu dikarenakan perjuangan dan dedikasi dari Abu Bakar. Makanya jangan pernah membandingkan keimanan, apalagi mencaci para sahabat seperti orang-orang Syiah. Nauzubillah. Ini adalah orang-orang yang memang tidak mengetahui agama yang sebenarnya. Maka Imam Syafi'i itu diriwayatkan bahwasanya beliau itu masuk ke dalam surga dikarenakan selawatnya pada saat menulis buku Ar-Risalah. Ini yang perlu ingin kita sampaikan. Terkadang sedekah kita waktu pagi masuk ke dalam masjid memang tidak besar, ya, tapi itulah harta kita hari ini yang paling kita miliki. Maka itu akan menjadi syai'un azim, akan menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah. Bisa jadi ini adalah remeh-temeh di pandangan mata manusia, akan tetapi itu menjadi sesuatu yang besar di mata Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan kecintaan kita dan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.